Keluarga berencana bersahabatnya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersahabatnya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada hari ini yang Engkau berkahi ini, kami dipertemukan dalam ikhtiar mulia, menguatkan peran orang tua, membimbing generasi remaja, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya pendewasaan usia pernikahan demi terwujudnya keluarga yang tangguh, sejahtera, dan berakhlak mulia. Ya Allah, Ya Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, bimbinglah para remaja kami jadi mereka generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, mampu menjaga diri, merawat harapan, serta menata masa depan dengan penuh tanggung jawab. Tumbuhkan kesadaran dalam diri mereka bahwa pernikahan adalah ibadah yang suci, yang memerlukan kesiapan usia, mental, ilmu, dan tanggung jawab lahir dan batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah setiap ikhtiar, program, dan kebijakan yang kami upayakan melalui penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jadikan setiap langkah kami bernilai maslahah, mencegah kemadharatan, melindungi generasi, serta menghadirkan kehidupan keluarga yang lebih berkualitas. Ya Allah, Ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Terimalah amal bakti kami sebagai amal soleh di sisimu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghadiri kegiatan sarasehan dengan tema peran remaja dan orang tua dalam pendidikan usia pranikah, yang kalau kita sebut biasanya kencan saini, dan pendewasaan usia perkawinan dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini juga sekaligus juga kami rangkai dalam rangka Hari Ibu tahun 2025, walaupun nanti juga ada di tanggal 22. Ini juga bagian dari kegiatan Hari Ibu yang pada tahun ini bertema Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kehidupan berumah tangga,
seharusnya memang perkawinan dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi pada kenyataannya di Kota Blitar ini masih ada anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang melakukan pernikahan di bawah umur. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh tentang hak-hak anak maupun kesehatan reproduksi dan emansipasi perempuan. Terjadi pergeseran yang mengarah pada pendewasaan usia perkawinan. Dalam rangka mewujudkan misi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional, yakni mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, maka salah satu strateginya adalah meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Di mana di Kota Blitar salah satu program yang digagas oleh pimpinan kita adalah program Kencan Sae, kendalikan nafsu, cari pasangan aman dan hemat. Program ini merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pendidikan pranikah kepada remaja dan calon pengantin, dan juga membantu memberikan edukasi dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga. Materi ini juga disampaikan di Balai Penyuluhan, membantu menyiapkan mental, emosi dan perilaku, sering disebut psikis atau kejiwaan, sehingga mereka siap memasuki jenjang pernikahan. Untuk mengimplementasikan program tersebut, maka pada hari ini kita laksanakan secara sehat peran remaja dan orang tua dalam pendidikan usia pranikah dan pendewasaan usia perkawinan sebagai langkah awal untuk memberikan pembekalan kepada semua pihak, baik itu yang calon pengantin maupun para kader yang tentunya nanti bisa membantu kami di dalam menyampaikan ilmu yang akan disampaikan itu kepada keluarga yang ada di masing-masing lingkungannya, termasuk di kelompok-kelompok yang ada di Kota Blitar. Kegiatan dibiayai oleh APBD Kota Blitar, dan sebelum kami akhiri laporan kami, mohon izin kami juga akan berpantun satu saja, mohon dijawab dengan saenya nggih. Beli sambal pecel di pasar Legi, rasana khas tiada tara. Tunda nikah dini, tunda usia nikah dini, demi masa depan Blitar sejahtera. Demikian laporan kegiatan ini. Mohon perkenan Bapak Wali Kota Blitar memberikan pengarahan dan membuka secara resmi kegiatan ini, dan selanjutnya kami mohon maaf atas segala kekurangan, termasuk dari teman-teman kami dari bidang PPKB. Terima kasih atas kegiatannya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa lul 'uqdatam lisani ya qauli ya ma'bad. Jadi Bapak Ibu semuanya dan hadirin yang kami hormati, Kota Blitar memiliki visi yang jelas, yaitu Kota Blitar yang maju, sehat dan sejahtera menuju masa depan. Atas sehatnya ada, sejahteranya ada. Ya, ini berkaitan erat dengan program ini. Melalui program SAE yang artinya mengajak kita untuk menyiapkan pernikahan sesuai tuntunan agama, tuntunan pemerintah, tuntunan kesehatan yang aman dan edukatif.
kita ingin memastikan bahwa persiapan menuju pernikahan dilakukan dengan penuh kesadaran dan perencanaan yang matang. Pernikahan di usia dini membawa risiko multi kompleks, ya. Mulai risiko kesehatan, risiko pendidikan, risiko ekonomi, dan risiko sosial. Juga risiko agama juga yang utama itu. Oleh karena itu, program ini penting untuk pendewasaan usia perkawinan, bukan sekedar ini himbauan, tapi adalah investasi kita bersama untuk menciptakan keluarga yang mandiri, bahagia, sejahtera, harmonis, dan juga bebas dari kemiskinan. Acara Sarasehan ini menekankan dua peran kunci. Yang pertama, peran remaja, jadilah pelaku utama perencanaan hidup. Tanamkan prinsip nikah itu nanti setelah cita-cita tercapai. Kedua, peran orang tua, menjadi jembatan komunikasi dan pendidikan. Bapak Ibu adalah pendidik pertama dan utama, maka bangunlah komunikasi yang terbuka, jujur, dan hangat dengan anak-anak kita. Berikan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi sesuai usia agar mereka tidak mencari informasi yang salah dari informasi yang lain. Dukung anak-anak kita untuk menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya sebelum masuki jenjang pernikahan. Kita harus bekerja sama untuk memutus mata rantai perkawinan dini atau pernikahan dini. Saya berharap Sarasehan ini dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komitmen bersama antara remaja dan orang tua. Mari kita jadikan program Kencan Sae sebagai budaya baru di Kota Blitar. Saya perlu menambahkan, saya terima kasih Pak Kadis menjalankan kegiatan ini juga atas nama Mas Wali, pemerintah, karena ini suatu pendidikan yang baik pada remaja dan orang tua di kita. Tadi juga barusan kita juga adakan Sarasehan atau pelatihan tentang penanganan emergensi pada awam khusus, maksudnya bagaimana kita sebagai petugas dan masyarakat ketika ada orang emergensi yang perlu pertolongan pertama, orang karena pingsan, karena stroke, karena gagal napas, karena kecelakaan dan sebagainya. Ini salah program yang baik dari Pemkab Blitar, dari Mas Wali yang harus kita sukseskan. Sebelum kita tutup, kami juga berpantun, mohon dijawab dengan saya. Dapat hadiah perhiasan di Kota Jakarta. Kotanya indah, belinya di toko Mas Jaya. Mari kita sukseskan program Kencan Sae dari Mas Wali Kota. Kita wujudkan keluarga harmonis dan samawa. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 18 Desember tahun 2025, acara Sarasehan peran remaja dan orang tua dalam pendidikan usia pranikah atau Kencan Sae dan pendewasaan usia perkawinan secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Billahi taufiq hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, nama Kencan Sae bukan sekedar nama yang cantik. Sebenarnya itu merupakan komitmen kita bersama agar remaja Blitar menjadi pribadi yang sehat, aktif, dan edukatif. Bahwa kita juga memastikan bahwa masa muda anak-anak kita tidak terenggut oleh keputusan yang terburu-buru. Seperti banyak yang mengatakan yang penting cinta. Tidak. Kalau saya mengatakan makan itu cinta. Karena bagaimanapun juga sekarang terutama para ibu-ibu perempuan obah butuh duit. Nah itu kita harus realistis dan jangan malu untuk mengatakan bahwa perempuan itu butuh uang.
menurut program pemerintah usia ideal bagi perempuan menikah itu 21, kalau yang laki-laki itu 25. Dan alhamdulillah saya sama Pak Wali ini sudah mengikuti program, meskipun 16 tahun yang lalu saya menikah usia 25, Pak Wali juga usia 25. Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka tidak hidup pada zamanmu. Jadi Bapak Ibu, anak kita itu tidak seperti zaman kita muda dulu. Kalau zaman muda dulu menikah itu dijodohkan, itu suatu hal yang wajar, dikenal nih itu suatu hal yang wajar. Tapi kalau sekarang mereka sudah pinter nyari pasangannya. Nah, tugas kita kalau mereka sudah bisa mencari pasangannya, tugas kita mendidik mereka, memberi edukasi bahwa kita sebagai orang tua memberikan edukasi bahwa menikah itu ibadah untuk selamanya. Jadi memang benar-benar kudu dipikir. Tidak hanya edukasi bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis, tapi juga edukasi bagaimana cara kita mempertahankan keluarga itu supaya tetap harmonis. Ilmu ini tidak berhenti di sini saja, tapi kita juga bisa sebagai agen, ya. Kita sebagai agen, monggo disebarluaskan ilmu yang kita dapat ini ke lingkungan, ke masyarakat sekitar kita. Mari kita mencetak generasi unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Salam genre. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu, adik-adik semua? Gimana? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya tadi lihat adik-adik genre, adik-adik duta genre bisa bantu saya sebentar di depan. 2 orang? Ya, silakan. Silakan adik duta genre. Sini, kenalan dulu. Kalau saya tadi udah kenalan dengan bapak-bapak ibu-ibu peserta, ini kenalan dulu namanya siapa, sekolah atau kuliah. Siap. Selamat pagi Bapak dan Ibu, teman-teman yang berbahagia. Oh ya, ini sudah siang ya, tapi semangat kita masih kayak semangat pagi ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi perkenalkan saya Niji Mudia Kinanti, saya merupakan siswi kelas 2 di SMA Negeri 2 Blitar. Nah, di sini saya dari Forum Duta Genre Kota Blitar tahun 2024 angkatannya. Panggilan saya Kinan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Muhammad Miftahul Asrori. Saya sendiri masih kuliah di UM 3, kampus 3 UM yang bertepatan di perempatan. Oh iya, depannya Hotel Santika. Baik, saya saat ini masih semester 3. Jadi Bapak dan Ibu, salam genre itu seperti ini. Nah, tangan kanan yang diangkat. Jadi ketika kami mengucapkan salam genre, dijawabnya salam. Begitu, bisa diikuti? Kita coba dari salam genre ya kataku. Betul, Oke, 1, 2, 3. Salam genre, salam. Nah, remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Luar biasa. Terima kasih Mbak Kina dan Mas Miftahul. Ya, terima Silakan kembali kasih, ke Kak. tempat. Ya. Ya.
Jadi tadi mulai dari sambutan di awal ada Pak Sekda, ada Bu Wali, dan terakhir Pak Pujianto menyampaikan tentang kencan sae. Jadi anak-anak muda kita jangan buru-buru nikah. Ya, oke. Sekarang mari kita lihat ke layar. Ya. Nah, ada yang tahu yang gambar bawah itu siapa? Saya Bu Kolip. Yeah. Saya sebagai PPKBD dari Kelurahan Karangsari. J. Ibu kenal itu yang ada di layar? Saya belum kenal tapi J. tahu. Tahu, J. Namanya siapa? Mbak Yuna. Oh, Mbak Yuna. Terakhir melihat di mana? Di televisi. Oh, televisi. Ibu penggemar drakor juga? Iya. Oke. Nah, kira-kira panjenengan personda indeks massa tubuhnya Mbak Yuna itu berapa? Kayaknya ini masih kek ya. Terlalu kurus. Betul. Ibu kok menduga kek dari mana? Ya kita lihat drakor itu kan orangnya memang kurus. Oh ya? Terus lengannya itu kan kecil, Betul. berarti kan kurang dari 23,5. Oke. Kurang dari 23,5 ya. Iya, terima kasih. Bu Khalifatus tadi pinter sekali membaca dari foto. Saya kemarin waktu bikin materi, tahu bahwa tingginya Mbak Yuna ini sekitar 180. Tahu nggak ibu-ibu beratnya berapa? Sekitar 47. Oh, berarti indeks massa tubuhnya sekitar 14. Ya, kira-kira nih kalau indeks massa tubuhnya atau body mass indexnya sekitar 14, dia tadi mengalami kek Bu, yang stunting anaknya nanti. Oke, next berikutnya. Bapak Ibu harus berbangga Kota Blitar sebagai salah satu kota yang penurunan stuntingnya cukup tinggi ya. Di sebelah kiri tuh yang saya berikan panah warna hijau ibu-ibu bapak-bapak, dan itu adalah saya yakin hasil kerja keras pendampingan keluarga yang dilakukan ibu-ibu semua di sini ya. Nah, karena yang di sebelah kanan itu ada kabupaten kota yang naik angka stuntingnya gitu. Ada yang tahu LC Mil atau ada yang tidak tahu LC Mil? Tahu ya, apa kepanjangannya LC Mil? Elektronik siap nikah, siap hamil ya. LC Mil ini kita gunakan untuk screening catin, mengecek catinnya ini layak untuk hamil apa enggak gitu ya. Ya, kalau menikah pasti menikah ya. Kita tidak kalaupun nanti keluar hasil screeningnya merah, tetap boleh menikah, tetapi pendampingannya harus lebih intensif. Mari kita lihat satu persatu ya. Tadi kita ingat angka stuntingnya di Kota Blitar cukup rendah. Ternyata kalau kita lihat catin wanita di Kota Blitar yang umurnya kurang dari 20 memang hanya 4%. Artinya pernikahan dini di Kota Blitar angkanya cukup rendah. Tepuk tangan sekali lagi untuk ibu-ibu semua. Ada 44% catin pria yang perokok. Nah, sehingga ketika kita screening 56% catin pria beresiko untuk ketika nanti kalau punya anak, anaknya stunting. Kenapa kira-kira Bapak Ibu pernah membaca kenapa kok rokok itu berkontribusi atau mempengaruhi tingkat angka stunting? Kenapa kira-kira? Ada yang pernah baca? Bapak Ibu, ternyata asap rokok itu ya, meskipun asapnya sudah hilang, tapi dia bisa menempel di baju, di rambut, di badan ya. Padahal asap rokok itu menghalangi penyerapan oksigen oleh darah. Nah, ini Bapak Ibu, kita di sini bisa lihat kalau usia ibu hamilnya di bawah 18 tahun, angka stuntingnya akan lebih tinggi dibanding usia ibu hamil 18 sampai 27 tahun. Dan naik lagi kalau usia ibu hamilnya di atas 30 tahun. Jadi memang
usia optimal atau usia ideal untuk hamil adalah 20 sampai 30 atau 35 tahun. Nah, kalau di Kota Blitar Bapak Ibu ternyata jumlah remajanya lebih banyak. 1 dari 4 penduduk Kota Blitar adalah remaja. Nah, itulah kenapa pendewasaan usia pernikahan, pencegahan stunting, edukasi pada remaja, saya senang sekali di Kota Blitar ada khusus programnya Kencan Sae untuk pendewasaan usia perkawinan, ya. Jadi 1 dari penduduk Kota Blitar adalah remaja. Nah, ini Bapak Ibu, ini data yang di setiap tahun pengelola internet itu mengadakan survei. Hasil surveinya antara lain seperti ini. 34% pengguna internet adalah remaja dan 15%-nya adalah di bawah usia 12 tahun. Sekarang kita itu tidak zamannya berjauhan dengan HP, nggak bisa kita melarang, ya. Yang penting penggunaannya harus baik gitu ya. Nah, ternyata penggunaan internet oleh remaja kita itu ada yang 10 jam sehari, padahal sehari 24 jam. Kalau 10 jam itu kan dari melek sampai tidur lagi gitu ya, di sekolah pun pakai HP, itu akhirnya mempengaruhi relasi dengan ibu-ibu, dengan keluarga, juga gaya hidup sehari-hari. Batasi penggunaan internet. Jadi jangan HP-nya saja yang smart. Bapak ibu yang pakai HP, adik-adik juga harus lebih smart. Kalau mau tidur minimal sejam sebelumnya HP-nya taruh. Bu, ngapain saya bosen? Justru dengan bosen itu nanti jenengan bisa ngobrol sama anak. Jenengan bisa ngobrol sama suami. Suami saya juga HP-an, nggak apa-apa, diajak ngobrol aja gitu. Anaknya juga HP-an, Bu, nggak apa-apa. Mulai dari panjenengan, minimal yang ada di ruangan sini deh. Saya pernah baca, namanya judul bukunya itu Dopamination, ya. Kenapa kita susah sekali mengurangi waktu penggunaan HP? Karena hormon yang keluar ketika kita membuka gadget, media sosial, TikTok atau apapun, itu sama dengan hormon yang keluar ketika kita makan narkoba, Bapak Ibu. Betul, jadi bikin candu. Kalau Bu Eli Risman, salah seorang psikolog di Jakarta menyebut narkolema, narkoba lewat mata. Betul, itu karena susah menghentikan. Pasti awal-awal kalau Bapak Ibu mau menerapkan, susah banget. Pasti kayak orang cemas, bingung, ya mau ngapain, kayak orang putus zat yang biasa misalnya minum kopi terus pagi belum minum kopi, galau ya, saya nggak kreatif kalau belum minum kopi ya, sama seperti itu karena ada efek candunya. Next, ternyata kalau menikah belum waktunya, kalau perempuan sebelum umur 20, ada banyak resiko yang bisa terjadi. Yang pertama resiko keguguran, resiko keracunan kehamilan. Yang ketiga kesulitan persalinan, ya entah itu persalinannya lama, entah itu nambahnya itu loh dari bukaan 1 sampai 10 itu lama, lalu macet misalnya, atau ibunya kecapean gitu ya. Karena secara anatomi panggul wanita itu sebelum umur 20 tahun itu masih berkembang Bapak Ibu. Itulah kenapa rentan terjadi perdarahan. Remaja pria gimana kira-kira? Next. Nah, peran pentingnya dalam pencegahan stunting seperti kita lihat di data LC-Mil tadi adalah mencegah atau mengurangi rokok. Ya, kenapa penting? Biar kualitas spermanya itu unggul Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu meskipun merokok anaknya tidak stunting. Tapi kita tidak tahu gaya hidup yang lainnya dia seperti apa. Nah kalau bapaknya merokok, Bu suami saya nggak beli rokok tiap hari kok, belinya seminggu sekali. Sama aja. Apalagi kalau penduduk kita yang pendapatannya setiap hari nggak tentu Bapak Ibu. Kan banyak ya yang berada di bawah garis kemiskinan,
udah pendapatannya nggak tentu, sing lanang rokoknya kebal-kebul, ya kan? Rumahnya tidak layak huni, sanitasinya buruk. Biasanya yang seperti itu tingkat stuntingnya juga tinggi. Satu kasus yang diteliti lebih jauh ya, stuntingnya terjadi karena si ayah keputusan untuk membawa istri yang hamil itu periksa ke dokter terletak di ayah. Jadi ada ibu-ibu yang hamil tidak dibawa periksa kehamilannya karena ayahnya nggak nganterin, nggak ngizinkan, nggak ngasih uang, nggak ndampingi. Nah, lengkap ya. Nah, paket komplit ya. Wes babai ayah siaga deh gitu ya. Ayah-ayah seperti ini gitu ya, para remaja pria. Nah, ini kenapa penting disampaikan kepada para remaja pria. Nanti kan pasti mereka juga menikah ya. Mungkin nanti ibu-ibu disampaikan juga di remaja-remaja pria di daerahnya begitu ya. Mulai dari sekarang di-mindsetkan bahwa baik ayah maupun ibu sama-sama berperan penting untuk pencegahan stunting. Cuman memang kami menyadari, Bu, gimana kalau ayahnya jauh di luar kota? Bu, gimana kalau ayahnya sudah wafat atau meninggal gitu ya? Secara psikologis meskipun ayahnya di luar kota, meskipun ayah kandungnya sudah tidak ada, sebaiknya ada yang memberikan, menggantikan peran sebagai ayah. Bisa kakek, bisa kakak, bisa paman, bahkan bisa bapak guru di sekolah. Bu, suami saya atau tetangga saya kalau pulang kantor itu cuman sibuk main game online. Padahal anaknya juga sama tuh main game online. Ya, tapi main sendiri-sendiri. Nah, coba deh habis ini mainnya bareng. Mabar, betul. Mabarnya itu bukan cuman sama temen yang di luar sana, tetapi mabar di rumah. Bapaknya di ruang tamu, di ruang tidur bapaknya, anaknya di ruang tidur anaknya, tapi mabar. Bisa. Di game online kan ada chatnya juga ya Bapak Ibu. Nah itu bisa juga untuk berkomunikasi antara ayah dan anak gitu ya, kalau sama-sama main game online. Lalu ngedengerin, bukan cuma nyuruh. Gitu. Dan yang ketiga, memandu, bukan cuma menghakimi. Intinya ayah atau ibu atau kita semua juga pernah salah gitu ya. Teladan itu artinya mau terlibat, nggak hanya menyerahkan pada ibu, pada istri gitu ya. Yang menarik dari stunting Bapak Ibu, keluarga yang anaknya stunting itu ternyata bukan hanya keluarga miskin, tetapi juga bisa keluarga yang ekonominya cukup atau mampu. Kira-kira kenapa kalau selama pengalaman ibu-ibu mendampingi keluarga? Anaknya nggak mau makan, ibunya nggak telaten, apalagi? Apa Bu? Pola asuh, ibunya sibuk kerja Bu, nggak masak. Nggak telaten, atau enggak ibunya kerja, anaknya diserahin ke pembantu atau keserahin ke neneknya. Neneknya namanya nenek-nenek, ya kan? Capek ya kan? Pusing gitu. Apalagi kalau darah tingginya naik, kolesterol naik, cekot gitu ya. Terkait kencan saya juga. Nanti kalau Bapak Ibu menyampaikan ke remaja-remaja yang ada di daerah masing-masing, kalau mau nikah, jangan cuma membicarakan gedungnya di mana. Make up artisnya siapa, gaya pernikahan bajunya itu baju apa. Tapi dicek kesiapan mental dan fisik dari calon pengantin. Nah ini PR ini untuk kita semua sebagai orang tua. Karena saya juga punya anak
perempuan gitu ya. Gimana kalau menurut kita udah cukup umur Bu, tapi kayaknya anaknya belum ada arah menikah, didoakan. Sudah, saya yakin doa kita sebagai ibu, sebagai bapak itu mandi langsung seret ke atas. Nggak ada sekatnya. Mungkin 5, 10, 15 tahun oke, tapi begitu ketemu tahun ke-16, 17, sudah mulai bosen, sudah hafal, oh senengane bojoku iku apa, senengane ngene. Tidak ada tantangan yang baru, tidak ada hobi baru apa gitu ya. Itu yang membuat kadang-kadang kalau di luar sana ketemu yang baru, yang memberikan rasa dikduk seperti pertama kali jatuh cinta, bisa katut gitu ya. Nah, hilaf kan sekali, tapi kalau lebih dari sekali berarti kan watak bisa diobati, kalau watak nggak bisa diobati. Ya, termasuk juga kesiapan intelektual. Jadi kalau bisa tidak hanya tahu, tidak hanya bisa mengelola emosi, tapi juga pinter, banyak informasi. Termasuk keterampilan hidup, punya cara untuk cari kerja. Nggak wes sekali di PHK terus di rumah mutong, nggak mau bantu istrinya, marah-marah ke istrinya. Banyak kan sekarang ya Bu, kasus perceraian yang terjadi hanya karena, bukan hanya ya, maksudnya ketika suami di PHK gak mau cari kerja lagi, sementara istrinya wis ngurusi omah, ngurusi anak, cari uang juga gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu layanan gratisnya dari BKKBN. Bapak Ibu bisa konseling apa saja melalui siapbahagia.com. Bisa konseling kesehatan, bisa konseling psikologi, ya, masalah anak, remaja, lansia, gratis. Kita dari BKKBN, para psikolog, para tenaga kesehatan akan menjawab konseling Bapak Ibu, ya. Ini juga bisa disebarluaskan pada seluruh masyarakat yang membutuhkan konseling, ya. Bu, saya nggak butuh konseling, cuma nanya informasi saja, monggo, gitu ya. Kita juga bisa melayani di Siap Bahagia ini. Nah, ini slide yang paling ditunggu-tunggu kayak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua. Kiranya itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan saya senang sekali jika habis ini kita bisa diskusi bareng-bareng. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes ombak dulu ya. Ada 9. 9. Kita satu dulu ya. Yuk. Yang bisa menjawab, peran ayah seberapa penting? Silakan angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Putri, saya berasal dari Talun. Oke, ini silahkan. Peran ayah itu kenapa penting ya? Karena anak yang dekat dengan ayah itu cenderung anak lebih percaya diri, lebih berani mengambil keputusan, prestasi di sekolah lebih baik, dan kontrol emosi lebih baik lagi. Lengkap sekali, wow, luar biasa, terima kasih. Tadi namanya siapa? Putri. Putri dari Mbak Talun. Putri ya, Silakan. Mbak Putri dari Talun dan coba juga ya, coba berapa usia minimal calon pengantin Putri? Bu, yang mana? Bu Foni. Bu Foni. Aku ndak. Dalamnya Surabaya, mereka wawa alamatnya genah sampun Bu Foni. Saya jadi tersangka ini. Insani lah Bu. Aku kan ya, au golek selamat tak au. Yang mana? Au golek selamat au. Di satu. Iya, 1 tambah 1 lagi. Satu lagi. Iya, tambah 1 Bu lagi. Foni. Bu Foni. Bu Foni. Bu Foni. Enak saya sampai nguadek loh, Pak. Di balik kerudung, monggo Bu sini Bu. Yuk. Di balik kerudung. Coba ya kita cek. Ki voucher dari Pak Muji. Saya dari ILP. Iya, kamera. Saya dari Tanjung Sari ILP 5. Iya, Ibu. Tanjung Sari namanya Ibu? Tanjung Sari ILP 25.
5. Nggih. ILP 5. ILP 5. Ibu namanya siapa Ibu? Mujiarini. Ibu Mujiari, baik. Menurut undang-undang Bu, usia batas minimal untuk calon pengantin putri berapa? Usianya minimal 21. Apakah tahun. betul Ibu 21 atau berapa Bu? Kalau 20 menurut atau undang-undang? 21. Sebentar. Mau nanya undang-undang atau menurut yang tadi? Oh menurut yang tadi ada ya? Oke, kalau menurut yang tadi beda, oke. Kalau undang-undang jawabannya beda. Beda, oke. Kalau menurut yang tadi aja aku menurut ngikut. Menurut BKKBN Bu, yang perempuan Berapa? 20 sampai 21. Laki-laki 25. Oke, coba ibunya, apakah sama juga? Kita cek. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ulfi Uzain dari Kelurahan Tanjung Sari, ILP 4. Menurut saya untuk perempuan minimal 20 sampai 21 tahun, untuk laki-laki 25 tahun. Oh iya, sama-sama benar nih. Sama-sama benar. Betul semuanya, Bu? Oke, kalau gitu langsung kasih catat. Wis kowe nak nama Mbak dan Ulfa nomor sama dan Bu nomor Muji. ya. Langsung. Mbak, Siap, sebutkan. nama lengkap Kepala DP3AP2KB. Yo. Ayo ora oleh. Gelare ndak oleh salah. Ayo, siapa? Coba sini, Mbak. Ayo. Soalnya beliau meresani di sana. Iki Tenang. kok lek apal tenan. Iki menyangkut berarti karirku. olehnya double. Ini yang karo- menyangkut karirku wong Nah, loro iki iki. menyangkut karir berdua. Coba, Bu. Ibu saya nama Istri Sunarse dari Kader Kepanjenlor. Panjenlor nggih. Nama Bapak Kadis DP3AP2. Ya, itu Bapak Mujianto SOS MSI. SOS piye iki? Tapi gak apa-apa, Bapak izin, betul salah Pak. Tepuk tangan, betul. Allah, Masya Allah. Kita mengucapkan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semuanya luar biasa Yeah. di kesempatan kali ini. Dan juga untuk narasumber kita Ibu Foni, terima Ibu kasih Foni, banyak. terima kasih. Semoga kita segera bisa dipertemukan di kesempatan acara yang lain atau mungkin Yes. nanti kita berdua bisa main ke Surabaya Oke. atau kita diundang ke BKKBN Provinsi Jawa Timur ya. Keliling ya. Kalau gitu langsung Saya. aja kita pamitan ya. Saya Ica Puspita. Saya MC Justo MC bergaransi resmi yang mengucapkan terima kasih banyak teman-teman dari Mata Panah, terima kasih banyak dan tim. Kita pamit undur diri. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektra. Terima kasih. Ingat akan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Ini berganti kisah, ku menyakiti